Oke, welcome back to my channel. Selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang indikator trading view yang saya live-kan setiap hari Senin sampai dengan Jumat, teman-teman ya. Jadi ini indikator baru aja rilis mulai minggu kemarin ya. Jadi ini hasil backtest, teman-teman bisa coba ya. Coba di demo apakah hasilnya optimal atau tidak seperti itu ya. Karena di sini sistemnya adalah teman-teman harus perhatikan karena delay di YouTube itu kurang lebih 1 sampai 2 menit, teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan teman-teman bisa re-entry kalau misalkan market itu ternyata nih kayak sekarang nih, teman-teman ya. Ini kan ada entryan sell seperti ini ya, ini kan ada sinyal sell, teman-teman. Nah, saya kasih contoh dulu. Nah, di sini kan ada sinyal sell. Nah, sell ini ketika muncul sinyal, teman-teman ya. Jadi saya langsung jelasin aja. Kalau misalkan ada muncul sinyal sell, ya sell di sini. Nah, teman-teman kan open posisi di next candle. Pastikan sinyal ini close dulu, teman-teman ya, sampai perpindahan candle. Baru teman-teman open posisi sell, entry-nya di sebelah sini ya, di area ini ya, 2317. Teman-teman entry sell di sini ya. Nah, kalau semisal marketnya naik, ya marketnya naik seperti ini, market naik kan. Nah, teman-teman bisa pasang SL di area SNR atas ya, atau kalau teman-teman kuat ya, kalau teman-teman kuat itu nunggu sampai muncul sinyal baru ya, seperti itu. Nah, kalau di YouTube, teman-teman ya, kalau di YouTube tuh ada delay, teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi 1 sampai 2 menit itu delay dia. Jadi kalau misalkan ya, teman-teman kan harusnya entry sell, tapi di sini kan 2 menit ya. Misalkan sampai sini ya. Nah, teman-teman manfaatkan momen delay ini, teman-teman bisa entry sell di bagian atas. Kalau misalkan yang no delay dia entry di sini ya, dia entry di sini. Kalau yang delay dia bisa entry lebih di atas sini, teman-teman ya, baru entry sell seperti itu ya. TP secukupnya. Dan rata-rata kalau misalkan delay seperti itu dia nunggu momentum dulu. Sebelum entry sell dia tunggu naik dulu baru open posisi sell ya. Seperti itu ya. Oke, kita hapus dulu ya, biar nggak bingung. Oke. Nah, di sini kalau teman-teman mau sell, pastikan dia close candle terlebih dahulu ya, close candle baru teman-teman open posisi sell ya di next candle ya. SL selalu pasang di area SNR ya, SNR sebelumnya, atau teman-teman kalau nggak dipasang SL nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman tunggu sinyal baru. Kalau ada sinyal baru langsung close ya. Jadi teman-teman tahulah. Nah, TP kalau teman-teman TP dikit-dikit nggak apa-apa ya, secukupnya aja. Ya, kadang kalau sinyal ini masih masih trial and error ya. Jadi kalau misalkan ada error pun dia rata-rata paling di area-area sideways ya. Kalau area sideways itu teman-teman baiknya untuk skip ya. Jadi kalau misalkan area sideways itu seperti apa? Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ya. Ini area sideways nih, teman-teman. Nah, pada saat area sideways seperti ini ya, nih area sideways nih ya. Ini kan ada pergerakan yang market cuma bergerak di sini aja ya, teman-teman lepas ini ya. Tapi kalau dia pelepasan di sini ini ada sinyal buy, teman-teman bisa entry buy. Makanya saya bilang di situ tuh kalau ada momen pelepasan, teman-teman bisa entry buy ya, seperti itu. Jadi ini sinyalnya tuh bagus, teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada sinyal, misalkan ada konfirmasi penurunan ya, dia akan kedip-kedip di sini, teman-teman, kedip-kedip sinyal selnya. Jadi pada saat dia turun, dia muncul sell langsung cut ya, seperti itu. Cut artinya di sini tuh ada momentum untuk penurunan. So, oke. Okay? Nah, kemudian kalau semisal teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau entry dan menahan floating misalkan ya, pasti akan ada momen di mana teman-teman tuh profitnya jauh lebih banyak, teman-teman. Nah, dari sini sampai sini misalkan, dari sinyal sini lah 9, kemudian di sini juga buy di sini ya, kan minus berapa, minus 3 gitu ya. Di sini juga sama, buy di sini profit berapa gitu misalkan ya. Pokoknya sampai ketemu sinyal baru. Rata-rata masuk. Tapi kalau untuk akurasi, ya kalau untuk akurasi nih ya teman-teman ya, kalau untuk akurasi saya akan ajarin gimana caranya. Ini penting ya. Jadi kalau untuk akurasi teman-teman, pastikan teman-teman lihat dulu ya. Di sini kan ada sinyal ya. Nih, misalnya sini ada sinyal sell maupun buy ya. Teman-teman harus garis dulu ya. Gimana sih area tertinggi dan terendah. Nah, ini misalkan nih ya. Ini kan menjadi area terendah, sini menjadi area tertinggi. Kalau ada sinyal yang nge-break, teman-teman baru open posisi penerusan. Oke. Nah, breaknya di mana nih? Sampai sini ya. Misal ya.
teman-teman kan udah dapat nih area SNR atas di sini ya. Nah, kemudian area SNR bawah di sini. Candle ini bergerak nih, nah, kan. Ada pun posisi sell. Nah, di sini nih sell ini apa yang ditembus? Belum ada ya, belum ada. Nah, kalau misalkan ini ditembus, teman-teman bisa open posisi. Ya, nih, misalkan sell di sini ya. Nah, sell di sini di bagian candle ini kan teman-teman di next candle sell. Nah, tapi teman-teman harus lihat nih ada batasan nih teman-teman ya. Jadi TP-nya cuma sampai sini maksimal. Ya, sell. Kemudian pada saat buy, ya buy di sini ada muncul sinyal di sini ya. Teman-teman harus lihat batasannya di sini ya. Apakah teman-teman bisa posisi? Jangan. Ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal sell. Apa yang di break ya? Di break di sini ada support di break sini ya kan. Nah, pada saat teman-teman mau entry sell di next candle, TP-nya juga di kisaran area ini. Tapi pada saat penembusan di sini, ya penembusan di sini, ya teman-teman bisa open penembusan sell sampai sini sampai ada muncul sinyal seperti itu. Nah, oke. Nah, sampai situ teman-teman mudah-mudahan paham ya, nggak bingung ya. Nah, kemudian kita remove lagi, kita cari ke belakang ya. Ada sinyal yang benar-benar dia memberikan profitable yang sangat banyak ya. Nah, ini kayak momentum ini penerusan lagi bagus, trennya lagi nggak sideways, dia pasti akan ada momen profit yang luar biasa, teman-teman. Nah, tapi teman-teman ya cek juga lah istilahnya, ini kan namanya indikator ya. Nggak semua indikator itu bisa memberikan profit, yang penting teman-teman tahu cara posisinya ya. Open posisi penerusan aja teman-teman ya, open posisi penerusan, buy penerusan ya. Kemudian teman-teman kalau lihat di bagian kiri nggak ada batasan ya, kayak misalkan di sini ya, dia open posisi sell gitu misalkan ya, tunggu dia penerusan, ya di kiri nggak ada batasan ya, langsung lah teman-teman bisa entry set turun ya seperti itu. Jadi cukup teman-teman memanfaatkan momen-momen apa namanya break atau penerusan ya. Di sini kan ada entry price. Kalau teman-teman apa namanya di YouTube tuh sebenarnya ada bagusnya teman-teman ya, ada delay. Karena apa? Teman-teman bisa nahan dulu pada saat sinyal di sini muncul udah sell di sini ya. Misalkan sell di sebelah sini ya. Kemudian teman-teman eh, misalkan delay 2 menit ya, 1-2 menit ini. Misalkan sebelum 1 menit lah. Teman-teman tuh masih bisa open posisi di atas. Jadi pada saat dia masuk ke area entry, teman-teman bisa TP seperti itu. SL-nya juga bisa dinaikin. Jadi nggak terlalu inilah, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu jelek juga gininya ya. Tapi bagus untuk kita karena kita bisa nahan apa namanya, bisa nunggu atau ngehold ya. Jadi kalau misalkan ada sinyal sell, teman-teman tinggal tunggu dia naik dulu open posisi sell. Kalau buy tunggu dia turun dulu open posisi buy. Sebenarnya sama strateginya dengan zaman dulu itu zaman-zaman binary ya seperti itu. Makanya kalau di forex kita terapin seperti itu pun bagus karena apa? Peluang untuk apa namanya? Loss di area doji ya atau area penerusan kan biasanya kalau doji-doji gitu tuh bisa dia penerusan, bisa dia pembalikan seperti itu ya. Yang penting teman-teman bisa cut duluan kalau dia udah masuk ke entrian di sinyal tersebut. Oke. Nah, sampai situ mudah-mudahan teman-teman paham dan nanti ya misalkan kalau udah fix ya untuk settingannya maka akan terus diperbarui teman-teman ya. Jadi untuk updatean sinyal ini setiap hari akan terus diupdate mengikuti dengan perkembangan dari news ya. Jadi kalau newsnya itu apa namanya memberikan dampak yang signifikan terhadap market, maka sinyal ini akan berubah settingannya karena kita perlu melakukan adjustment di bagian moving average karena nggak semua apa nggak setiap hari market itu pergerakannya sama. Jadi kisaran dia penembusan maka kita akan menaikkan apa namanya settingan apa namanya indikatornya. Jadi dari yang nilainya kecil karena volatilitas apa namanya volatilitasnya tinggi, kita akan rubah menjadi settingan yang sedikit tinggi untuk menghindari yang namanya loss beruntun seperti itu. Jadi teman-teman manfaatin aja kalau misalkan apa namanya indikator ini bisa membantu seperti itu. Ya rata-rata apa namanya selama saya pakai itu masuk teman-teman ya, tapi saya nggak entry langsung gitu aja. Jadi saya imbangi dengan analisa juga kalau misalkan dia pelepasan ya saya ikuti entry buy. Kemudian kalau pelepasan di bagian bawah di sini kalau ada sinyal sell ya saya akan open posisi sell. Tapi kalau masih ada pemandulan ya saya skip ya, seperti ini saya skip. Nanti kalau misalkan udah penerusan saya open posisi sell. Nah, buy di sini misalkan buy di sini ya, di sini masih ada area SNR tinggi ya. Kemudian saya skip, ya saya tunggu dulu biar sampai dia ngebreak. Ah, tunggu. Nah, ini ada candle break open posisi, Mbak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi penting teman-teman tuh belajar ilmu SNR dulu ya. Itu penting. Itu strategi dasar lah. Belajar itu dulu ya.
Kalau udah paham, udah ngerti, ya teman-teman bisa tanpa indikator pun teman-teman bisa melihat arah marketnya dan tahu area eh, apa namanya entry yang bagus seperti itu dan TP atau SL yang tepat. Oke, mungkin itu aja sedikit penjelasan tentang indikator yang akan saya lab. Mungkin besok teman-teman bisa lakukan testing ya, lakukan testing dengan hasil dari indikatornya apakah profitable atau tidak. Ingat sesuai dengan kriteria yang saya bilang tadi. Kalau misalkan dia ada sinyal di area sideways, teman-teman bisa skip aja karena tidak worth it untuk melakukan trade di apa namanya di area sideways. Tapi pada saat pelepasan, teman-teman ikuti aja sinyalnya yang datang atau yang sebelumnya. Ya kan karena sell di sini pelepasan posisi sell terus gitu ya. Kemudian di sini ya pelepasan area SNR yang sebelah kiri-kiri posisi buy terus ya. Kalau sampai sini ada sell gitu ya, area mana yang ditembus nih? Ini masih ada batasan nih. Ya, belum ditembus, belum bisa sell. Ya, skip di sini, jangan entry ya. Seperti itu ya. Mungkin mudah-mudahan besok pagi kita bisa live lagi sampai sore, kemudian lusa terakhir ya. Jadi setiap Sabtu Minggu saya akan lakukan update lagi untuk indikatornya. Mudah-mudahan Sabtu Minggu kita bisa live BTC ya. Tapi kalau BTC sedikit high risk teman-teman ya karena nggak terlalu ini apa namanya marketnya itu nggak terlalu apa ya kita bilang ya nggak terlalu bersahabat lah dengan eh, apa namanya dengan kita ya karena kadang spreadnya tiba-tiba gede teman-teman ya spreadnya tiba-tiba gede kemudian pergerakannya juga sekalinya naik-naik terus habis itu sekalinya turun-turun terus pada saat kita mau entry penerusan dia malah turun pada saat kita mau open pembalian dia malah naik seperti itu jadi agak sedikit susah teman-teman ya dan ya rata-rata kalau di apa namanya kripto ya Sabtu Minggu ya, Sabtu Minggu kita tahu sendiri ya teman-teman, Sabtu Minggu tuh sedikit agak rawan kita untuk trade, karena kita udah trade ada dari Senin sampai Jumat, ya udah maksimal sekali Sabtu Minggu, apa namanya, lebih baik waktunya digunakan untuk istirahat ya. Jadi biar lebih fresh pemikirannya dan analisa Senin lebih jalan lebih lebih efektif. Oke, sampai sekarang ini masih market masih bergerak di kisaran sini ya. Untuk analisa saya mungkin kalau dia ngebreak di area sini maka market akan melakukan pergerakan turun ya. Seperti itu ya. Oke, jadi itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan sedikit rezeki ya. Mudah-mudahan dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.